Selamat datang di Trend of the Day. Disinilah tempat kamu update kabar-kabar hangat secara cepat. Kita akan update terus kabar trending tiap 2 kali sehari. Dan ya, update pertama adalah kasus kematian mendiang Brigadir J. Pak Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Agustus 2022. Disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Tanggal 25 Agustus 2022, sidang kode etik Polri digelar secara tertutup, tapi disiarkan langsung meski tanpa suara. Hasilnya adalah Pak Sambo dinyatakan telah melanggar kode etik Polri. Dengan ini beliau akhirnya diberhentikan secara tak hormat alias dipecat. Ada adegan mengejutkan jelang sidang kode etik. Seorang brimob mengamuk dan membentak wartawan. Hal ini ditengarai karena suasana sangat berdesak-desakan dan ramai. Brimob ini kemungkinan mengharap bentakannya bisa menertibkan para wartawan ya. Tanggal 30 Agustus 2022, rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan Brigadir J dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3. Dua rumah yang hanya berjarak 1 km. Dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 7,5 jam. Menghadirkan kelima tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau RE, Bribka Riki Rizal atau RR, Kuat Ma'ruf atau KM, Putri Chandrawati atau PC, dan bintang utama kita semua Irjen Verdi Sambo atau FS. Dan juga dihadiri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dinyatakan gelaran ini transparan, namun pengacara dan pihak korban alias Brigadir J harus menelan pil kekecewaan karena tidak diizinkan untuk masuk dalam ruang rekonstruksi. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Total ada 78 adegan rekonstruksi yang direka ulang, dan Bribtu Ahmad Haitomi dipanggil Topi, anggota kepolisian yang bertugas di Mandalawangi, Serang, Banten, memerankan mendiang Brigadir J. Dalam reka ulang di bagian intinya, terlihat korban setengah berlutut dengan isyarat tangan tengah bermohon ke arah RE. Korban lalu tersungkur jatuh tengkurap di depan pintu kamar mandi. FS lantas jongkok di depan mayat korban, lalu menembak ke arah tembok dan jendela. Adegan intinya menyimpulkan sementara bahwa benar mendiang Brigadir J ditembak, bukan terlibat dalam adu tembak. Dan Pak Sambo menembak ke arah tembok untuk menciptakan skenario baku tembak itu. Sementara untuk dugaan pelecehan bisa dilihat di reka adegan pertama, adegan di rumah Magelang, di mana PC terlihat tengah berbaring, ada KM yang berdiri di dekat PC, dan pemeran korban duduk di lantai. Hanya begitu, tidak ada adegan mengisyaratkan pelecehan. Dari Magelang inilah mereka berangkat ke Duren 3. Fakta baru ditemukan bahwa dari Magelang, KM membawa sebuah pisau yang akan menjelaskan satu peristiwa yang terjadi di Magelang. Tapi ini mengingatkan kita pada dugaan perselingkuhan antara Putri dan Kuat Ma'ruf yang diketahui oleh korban. Mereka pun langsung panik. Hal ini mencuat dari pernyataan mantan pengacara Baradae, Dioli Payumara, yang mengaku bahwa Baradae sempat mencurigai hubungan keduanya. Ketahuan oleh Joshua, mereka pun menciptakan skenario pelecehan. Sebelum rekonstruksi, keterangan Putri memang seringkali berubah-ubah. Mengutip Kompas, pengakuan Putri Chandrawati kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan beberapa waktu lalu mengaku menerima tindak kekerasan seksual oleh Brigadir Joshua di Magelang. Namun, ia disuruh Verdi Sambo mengubah keterangan dugaan pelecehan itu terjadi di rumah dinas Duren 3. Terutama karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Saya disuruh untuk mengakui terjadi di Duren 3. Ya kan, kesimpang siuran ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa. Setelah rekonstruksi kelar, nampak Pak Sambo dan Putri berdiri berdua di depan pagar, hendak keluar dari rumah dinas. Putri menyandarkan kepalanya ke pundak Pak Sambo dan membantu suaminya itu memasang masker. Masih dengan tangan terikat, mengenakan seragam orange, Pak Sambo terlihat tenang. Berbeda dengan Putri yang sedikit mengkerut. Ya, bisa dipahami. Update kasus kedua adalah dinamika perseteruan antara pesulap merah dengan para dukun. Dari video yang beredar, Gus Samsudin akhirnya meminta maaf dan ingin damai. Saya atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk
semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi karena permasalahan ini. Kegaduhan ini katanya semoga berhenti. Iya, karena udah terlalu berlebihan. Sementara itu, Marcel Radival, pesulap rambut merah ini menolak untuk berdamai dengan para dukun. Karena menurutnya, dukun telah mendiskreditkan pesulap yang dikatakan makan beling tapi diganti kue. Lah, sama-sama saling mendiskreditkan dong. Nah, jika laporan Persatuan Dukun ini tidak masuk delik, maka Marcel akan melaporkan balik para dukun itu. Sempat menjadi driver ojol selama 3 tahun, ternyata Marcel pernah bercita-cita jadi Spider-Man loh. Wow. Selain Pak Sambo dan pesulap merah, dalam beberapa hari ini ada juga kabar hangat lainnya yang mewarnai hidup yang membosankan ini. Dan lagi tentang kepolisian. Kali ini datang dari poluannya Yuni Utami yang dikabarkan oleh CNN dipecat karena menolak perintah seorang oknum polisi untuk membebaskan tersangka pemerkosaan. Mantan poluan di Polda Sulteng ini sebenarnya sudah dipecat sejak tahun 2014. Hanya saja klarifikasinya baru-baru saja viral. Hal itu terjadi setelah ia gerah oleh pernyataan Polri yang mengatakan dirinya tidak masuk kantor selama 2 tahun. Hal tersebut menurut Yuni karena ia tidak mau dimutasi menjadi Lantas Polres. Bertugas sebagai penyidik unit perlindungan perempuan atau PPA saat menangani kasus pemerkosaan pada 2012. Di tengah penanganan kasus inilah, ia menerima perintah tersebut. Menolak, ia pun dimutasi. Baku balas pernyataan dilansir dari CNN, Kapolres Sigi AKBP Reja Asimanjuntak mengatakan Yuni tidak melaksanakan tugasnya saat dipindahkan ke unit PPA. Dan menurutnya, polisi yang tidak melaksanakan tugasnya selama 30 hari akan menerima sanksi pemecatan. Kabar lainnya yang tak kalah heboh nih, Direktur Utama atau Dirut PT Taspen Persero Antonius NS Kosasi yang mendadak viral di media sosial. Tatkala beredar video yang diduga penggerebekan istri sahnya, mendapatinya bersama seorang wanita yang diduga adalah pramugari berinisial TMY. Terkait hal ini, istri ASN pada tahun 2021 juga dikabarkan melaporkan suaminya atas tindakan KDRT yang diterimanya. Entah gimana kelanjutannya, namun nama Kosasi sempat juga viral tatkala disebutkan oleh Kamarudin Simanjuntak, di mana beliau mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun. Ditunjuk sebagai Direktur Utama Taspen pada tahun 2020 lalu, Kosasi juga pernah jadi perbincangan setelah disinggung oleh Sri Mulyani terkait dana pensiunan yang dinilai memberikan beban bagi negara. Jumlahnya mencapai 2,8 triliun rupiah. Well, sampai jumpa di Trend of the Day selanjutnya. Semoga beritanya bukan berbau serong para penguasa.